Oke, baik. Selamat malam, Kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kakak-kakak sudah menyempatkan waktu untuk hadir di ruang virtual kita pada malam hari ini sesuai dengan jadwal yang telah kita sepakati. Walaupun karena masih ada beberapa teman kita yang terkendala jaringan, tapi sementara berusaha seperti yang disampaikan di grup. Ada Kak siapa tadi, Kak Sugiarto, kemudian Kak Wahyu, Kak siapa lagi, Kak Rahmat ya, Kak Rahmat yang menyampaikan. Tentu kita memahami bahwa ini bukan eh, ini di luar dari kewenangan kita atau kekuasaan kita terkait dengan jaringan. Ini juga kami sampaikan kemarin di BGP bahwa di masa itu bahkan kami pernah Zoom dalam keadaan gelap karena mati lampu. Ini pernah kami alami. Itu penyampaian pertama. Kemudian mungkin sebelum kita melanjutkan, saya ingin menyampaikan kepada kakak-kakak karena ini sudah, kalau saya lihat sudah agak maksimal kehadiran kakak-kakak di sini, terkait dengan hasil rapat koordinasi kami di BGP kemarin di Mamuju, menyampaikan bahwa walaupun saya sudah sampaikan tapi menguatkan kembali apa yang saya sampaikan bahwa kakak-kakak harus semangat untuk menjalani PKG PJOK ini karena ini adalah program kementerian. Seperti yang saya sampaikan dulu bahwa kita tidak tahu ke depannya, dan PSC juga, PSC PKG PJOK Mbak Dewi menyampaikan bahwa kita tidak tahu program kementerian ini ke depan. Siapa tahu salah satu syarat untuk menjadi CPN misalnya, atau menjadi P3K, atau menjadi sama dengan guru penggerak ini yang sudah diakui sertifikatnya dalam PPG, kita tidak tahu ke depannya apakah juga PKG PJOK ini akan sama seperti itu. Tapi ini kita bukan berjanji, tapi jangan sampai seperti itu juga kakak ke depan terkait dengan karir kita. Kemudian yang mungkin sudah PNS, ya kita tidak tahu apakah ini juga salah satu syarat misalnya nanti kenaikan pangkat, karena kita tidak tahu perkembangan ke depan regulasi, ya kita tidak tahu kakak-kakak. Sehingga penyampaian PSI kemarin kita menjalani ini kan tidak terlalu susah kakak-kakak, hanya yang susah itu mengatur waktu. Saya mengetahui kakak-kakak di sini yang sering saya sampaikan punya banyak kesibukan, baik kesibukan profesional maupun kesibukan keluarga dan lain-lain. Kita memahami itu, tapi makanya saya selalu mengingatkan 2 hari atau 1 hari sebelum ketika ada tugas atau kita akan masuk ruang virtual supaya kakak-kakak bisa membagi waktu. Kemudian berikutnya, karena ada teman kita yang tidak aktif itu kurang lebih 3 orang atau 4 orang dengan Pak Wahyu, sehingga mereka harus membuat surat pengunduran diri, karena kalau tidak, penyampaian dari PSI kemarin, mereka akan di blacklist atau tidak akan dipanggil lagi dalam kegiatan-kegiatan PJOK atau kegiatan-kegiatan kementerian lainnya. Sehingga kalau tidak membuat pengunduran diri dengan apa alasannya, mereka akan, kalau tanpa keterangan, mereka akan di blacklist. Dan saya sudah sampaikan kemarin, mereka akan disurati oleh BGP melalui dinas terkait dengan apa kendala yang dihadapi sehingga tidak ada konfirmasi. Karena saya sampaikan kurang lebih 900 peserta itu, ya kakak-kakak yang terpilih di Kabupaten Mamasa ini kalau di Sulawesi Barat 900 lebih, kakak yang terpilih di Kabupaten Mamasa 45. Tapi kalau kami hitung kemarin di Mamuju tinggal 37 yang aktif di LMS ini. Mungkin itu yang pertama. Kemudian penyampaian Kepala BGP juga kemarin bahwa kita akan diundang kurang lebih 195 peserta itu akan diundang ke Mamuju dalam rangka gelar karya khusus dengan pembelajaran kita sebagai guru PJOK. Teknisnya nanti mungkin akan disampaikan kemudian. Kalau KSK kan sudah mengalami kemarin seperti di katanya, seperti di Lokakarya 7 itu, maaf, panen hasil. Jadi mungkin seperti itu modelnya kakak. Kemudian berikutnya penyampaian juga dari saya, walaupun saya sudah sampaikan di pertemuan pertama, video kakak yang sudah sempat ditanyakan ke SK tadi, itu dibuat karena biasanya kan itu kan nanti diupload di LMS kakak. Biasanya kalau sudah apa namanya deadline waktu itu sudah semakin mepet dan banyak kegiatan yang kita laksanakan di bulan September Oktober ini, ya kita tergesa-gesa
kakak-kakak, sehingga tanggal 8 itu kakak-kakak sudah mengupload, karena kita akan video itu kita akan bawa saat pertemuan tatap muka di tanggal 13 sampai 19. Terkait dengan pertanyaan kakak-kakak, ada menanyakan dulu terkait dengan pertemuan tatap mukanya itu di mana. Kami sudah usulkan di BGP kemarin, kalau bisa disatukan di Mamasa, dan kalau bisa diinapkan di Mamasa juga. Semua peserta ini kalau bisa kami usulkan di Sajojo. Mudah-mudahan disetujui oleh BGP, dan kakak-kakak tidak usah kembali-kembali karena kekhawatiran di jalan ada kendala atau keadaan cuaca yang tidak memungkinkan. Itu yang kami sampaikan kemarin, dan kita akan tunggu realisasinya. Mungkin itu penyampaian dari kami terkait dengan hasil rapat koordinasi beberapa hari yang lalu selama 3 hari. Mungkin terkait yang saya sampaikan, ada kakak-kakak yang mau tanyakan, silahkan resen, atau sudah jelas? Sudah jelas kakak-kakak? Izin Kak, yang video 30 menit tadi kapan batas waktunya Ya, penguploadannya? ya, Dikirim. seperti yang terima kasih Kak Ngendra. Seperti yang saya sampaikan di virtual pertama itu, mungkin masih diingat, sampai tanggal 8 ke Oktober. Sampai tanggal 8 itu sudah diupload di LMS. Diupload di LMS kakak, itu durasinya 30 menit. Kalau Kak Niko kemarin menanyakan, silahkan dikondisikan saja 50 menit. Oke, Kang Hendra? Jadi Iya Kak, pembelajaran terima itu, kasih. ya terima kasih. Mulai dari pendahuluan, inti, dan penutup. Jadi 30 menit itu harus mengandung semua sintak dalam apakah modul ajar ataukah RPP K13. Oke, Kang Hendra, sudah jelas? Masih ada yang lain? Jelas Kak, jelas. Kak Niko, silakan. Kak, mau Kak tanya, itu yang 30 menit itu diedit apa tidak? Ya, terima kasih pertanyaannya Kak Ayu. Kalau saya sampaikan kemarin itu tanpa diedit. Ya. Jadi tidak boleh ada yang pause, seperti yang saya sampaikan kemarin, tidak boleh di pause dalam video itu, karena kita mau lihat video itu secara utuh. Gitu Kak Ayu. Oh iya Kak, siap Kak. Oke, terima kasih. No cut, no edit ya Kak. Ya, oke Kang Hendra. Oke, kalau sudah jelas kakak, kita izin share screen. Kita masuk dalam materi kita pada malam hari ini di pertemuan maaf. Saya coba share screen, apa bisa ini? Tidak muncul ya. Oke. Sudah kelihatan kakak-kakak? Mohon maaf, jaringan saya juga agak lemot. Sudah kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Ya. Sudah. Oke. Ya, baik. Terima kasih. Di modul kita pada saat ini, di modul 1.3, pembelajaran PJOK berpusat pada peserta didik. Kita di sini kurang lebih 95 menit ke depan akan belajar bersama terkait dengan bagaimana pembelajaran itu, bagaimana, dan bagaimana jenis-jenisnya terkait dengan pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid. Kemudian kesepakatan kita, saya pikir masih sama kakak. Saya tidak usah ulangi lagi karena kakak sudah memahami dan saya pikir sudah ingat ini. Kemudian tujuan sesi kita pada hari ini adalah memahami konsep pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah memahami minat peserta didik sesuai dengan karakteristik bidang jasmani, sosial, emosional, dan mental sesuai dengan usianya masing-masing. Kemudian yang ketiga adalah menganalisis studi kasus kegiatan pembelajaran PJOK berdiferensiasi. Kemudian agenda kita adalah melakukan role play pembelajaran PJOK. Kemudian
mengasosiasi aktivitas pembelajaran dengan future aktivitas, kemudian mencocokkan tabel karakteristik perkembangan usia sesuai dengan usia, peserta didik sesuai dengan usia, dan terakhir keempat yaitu menganalisis pembelajaran PJOK berdiferensiasi. Nah, ini agenda kita kakak-kakak. Jadi nanti ada 3 aktivitas utama yang kita akan lakukan, yaitu adalah melakukan role playing. Jadi saya sudah bagi kelompok ini berpasangan 2-2 orang. Jadi kalau yang bisa mungkin aktif kameranya boleh, nanti kita atur bagaimana mekanismenya. Kalau yang tidak bisa ya Bapak boleh buat. Kemudian menelaah berbagai macam karakteristik perkembangan peserta didik sesuai dengan jenjang usia masing-masing. Tentunya di sekolah ada yang sekolah dasar, mungkin ada yang di SMK atau SMP. Nah, itu kita akan analisis sebentar. Kemudian adalah yang ketiga, aktivitas ketiga adalah analisis contoh pembelajaran berdiferensiasi. Ya, sekarang kita masuk dalam slide berikutnya. Mungkin ada kakak-kakak yang ingin berpendapat terkait dengan hal ini. Bagaimana praktik pembelajaran PDOK yang berpusat pada peserta didik itu? Mungkin kakak-kakak yang ada yang ingin berpendapat terkait dengan hal ini, boleh resen. Kira-kira bagaimana pembelajaran yang kita lakukan di kelas itu dikatakan berpusat atau berpihak kepada peserta didik? Kemudian apa yang menandakan bahwa pertanyaan berikutnya adalah apa yang menandakan bahwa pembelajaran itu sudah berpihak pada peserta didik? Ada kakak-kakak yang ingin menanggapi pertanyaan ini? Silakan resen. Oke, silakan Kak Febrianto. Kak Febrianto, silakan. Ya, terima kasih atas kesempatan ini. Ya, terima kasih atas kesempatan ini. Ya. Kalau menurut saya tentang praktik pembelajaran berpusat pada peserta didik, misalnya menyuruh siswa untuk ke depan menjawab sebuah pertanyaan yang kita berikan, atau memberikan sebuah materi dengan menyuruh siswa untuk membuka pikiran siswa untuk mencari pengertian dari Halo, Kak materi Febrianto. yang kita sampaikan tadi. Jadi mungkin itu saja, Kak. Ya, silakan. Tidak terdengar suara tadi, Pak. Iya, sempat terputus. Yang kedua ini, Kak, membuka pikiran siswa terkait dengan materi yang kita bawakan. Maksudnya di sini bagaimana kita mengajak siswa untuk mengertikan sendiri materi yang kita berikan sesuai dengan pemikiran yang mereka miliki. Itu saja, Kak. Oke. Banyak ya, terima kasih Kak Febrianto telah menyampaikan pengertiannya atau pendapatnya terkait dengan bagaimana pembelajaran PJOK itu berpusat pada murid. Disampaikan tadi yang pertama adalah yang dimaksud dengan berpusat pada peserta didik itu ketika misalnya dicontohkan tadi menyuruh atau memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk ke depan menyampaikan apa yang yang ada dalam pikirannya, menyampaikan secara langsung maksudnya mungkin seperti itu. Kemudian peserta didik menyampaikan pengertian dari sebuah misalnya pengertian olahraga misalnya atau pengertian atletik, mungkin seperti itu, membuka pikiran siswa terkait dengan materi yang telah kita sampaikan. Mungkin seperti itu yang disampaikan Kak Febrianto. Terima kasih. Ada mungkin yang lain yang menyampaikan? Oke, silakan Kak Ngendra. Ya, terima kasih Kak. Minta maaf. Video saya tidak bisa apa-apa, terbuka tidak ini. apa-apa. Kalau dikit. Iya. Kalau saya yang berpendapat tentang praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta itu, saya lihat dari siswa dan gurunya. Kalau dari siswanya, peserta didik itu bisa bekerja sama dalam tim dan ikut langsung dalam masalah dan proyek tersebut dalam satu proyek. Kemudian guru di sini
menurut saya sepertinya akan, kalau pendapat saya, hanya sebagai fasilitator saja atau pemandu dalam proses pembelajaran tersebut. Terima kasih, Kak. Oke, terima kasih Kang Hendra. Hampir sama yang disampaikan oleh Kak Febrianto tadi, tapi Kak Hendra membagi menjadi dua bagian di sini. Pertama dari segi siswanya itu bagaimana siswa mampu bekerja sama dalam suatu tim, apakah dalam satu kelompok, seperti itu mungkin disampaikan Kak Hendra. Kemudian dari sisi gurunya itu tugas guru hanya sebagai fasilitator. Jadi mungkin guru itu hanya mengarahkan peserta didik, misalnya membagi kelompok, dan peserta didik itulah tadi dalam kelompok mereka masing-masing itu untuk bekerja sama mencari solusi atas pertanyaan misalnya atau atas masalah yang diberikan. Mungkin begitu ya Kang Hendra. Siap, Kak. Betul sekali. Oke, terima kasih. Mungkin masih ada kakak-kakak yang lain yang ingin berpendapat terkait bagaimana pembelajaran berpusat pada murid itu. Silakan Kak Yudi. Kak Yudi, silakan. Ya, terima kasih Kak atas kesempatan yang diberikan. Ya, baik, saya akan menjawab bagaimana itu praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Ya, mungkin pendapat saya Kak, di mana guru mengarahkan atau mengajak siswa aktif dalam suatu proses pembelajaran, misalnya dalam proses praktek bola voli. Jadi mulai dari diarahkan mulai aktif dari mulai pemanasan sampai dengan inti materi dalam pembelajaran bola voli. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih Kak Yudi. Jadi hampir sama semua jawaban kakak ini, kalau kita boleh simpulkan apa yang disampaikan oleh Kak Yudi dan teman-teman yang lain, kakak yang lain, Kak Gendra dan Kak Febrianto, bahwa kalau yang telah disampaikan Kak Yudi tadi, bagaimana membuat siswa itu aktif dalam proses pembelajaran, misalnya dicontohkan dalam bola voli itu aktif dari mulai dari pemanasan hingga proses bagaimana memberikan pemahaman materi pada peserta didik kita. Tapi kalau saya melihat di sini, biasanya kalau di jenjang-jenjang SD khususnya kami itu materi itu biasanya peserta didik itu agak susah kalau tidak bermain. Jadi kalau peserta didik khususnya di SD itu harusnya banyak bermain. Kalau di tingkat SMA itu kan SMP SMA ya sudah mungkin lebih konkret pengetahuannya, nanti kita akan pelajari. Jadi kita bisa simpulkan terkait dengan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik itu, atau masih ada yang lain kakak-kakak sebelum kita simpulkan? Ya, kalau pembelajaran berpusat pada peserta didik itu menurut kakak yang disampaikan tadi adalah pembelajaran yang memberikan kebebasan kepada siswa untuk mengekspresikan apa yang dirasakan, dipikirkan. Nah, kemudian tugas guru hanyalah membimbing bagaimana peserta didik itu mampu mengetahui apa yang telah diberikan oleh tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Mungkin begitu kakak. Kemudian berikutnya, terima kasih yang sudah berpendapat. Slide berikutnya, mungkin ada yang ingin berpendapat terkait dengan di sini. Apa yang kita lihat di sini adalah apakah kita saat ini lebih banyak suara fluid sebagai perintah gerak daripada suara guru saat pembelajaran? Atau gambar kedua adalah apakah saat ini saat pembelajaran semua gerakan peserta didik harus dengan perintah guru atau komando? Mungkin ada kakak yang ingin berpendapat terkait dengan dua gambar ini. Kita di posisi mana sebenarnya ini? Saat proses pembelajaran kita, tidak apa-apa kakak disampaikan secara jujur. Karena kan tidak ada jawaban yang salah juga. Kan itu tergantung dari apa yang sudah kita lakukan. Mungkin apa yang berpendapat kakak terkait dengan hal ini? Silakan Kak Ngendra. Tidak, Kak, mau tanya dulu ini. Ya, Ini silakan. pembelajaran kita selama ini atau pembelajaran di sekolah masing-masing ini tentang Ya, ini pertanyaan. betul Kak. Jadi apa yang kita apa yang sudah kita laksanakan di sekolah masing-masing? Oh iya, iya, Sampaikan iya. sejujur-jujurnya. Ada yang mau disampaikan Kak Ngendra? Dilanjutkan terkait Ya, dengan apakah kita masih menggunakan gaya komando atau ya silakan.
Terima kasih Kak. Kalau khusus untuk saya jujur, mungkin kalau saya perhatikan di gambarnya, kadang-kadang di gambar satu, kadang-kadang di gambar dua. Ya, Dimana kalau di gambar satu itu biasanya lebih banyak menggunakan sempritan atau fluid. Habis itu, kalau di gambar dua juga kadang-kadang. ya. Kalau Berarti saya masih, pribadi, iya, masih dikombinasi ah, begitu Kak ya? iya biasa iya. Waktu tertentu biasa pakai itu, habis itu kadang-kadang juga pakai di gambar dua. Jadi pembelajaran gerakan peserta didik sesuai dengan perintah atau komando guru. Ya. Oke, Terima kasih makasih. Kak. Ya. Jadi kalau Kak Ngendra ini menyampaikan bahwa biasanya dalam proses pembelajaran itu ketika mungkin kalau Kak Ngendra ini di SMP, SMP kalau SMP itu sudah agak tidak sama dengan SD yang kita harus teriak-teriak. Jadi mungkin hanya suara sempritan. Ketika kita bunyikan suara sempritan misalnya, anak-anak itu sudah paham bahwa kalau ada bunyi sempritan seperti ini misalnya satu kali, ya kita kumpul atau berbaris, apakah berbanjar atau bersab. Nah, misalnya seperti itu. Tapi kalau di anak SD yang masih pemikirannya belum terlalu konkret, itu biasanya hanya mungkin mendengarkan saja, belum belum terlalu mengerti apa yang dimaksud karena mungkin gurunya belum menyampaikan apa maksud kalau bunyi sempritan seperti ini. Dan kalau Kang Hendra juga menyampaikan tadi, biasanya masih menggunakan gaya komando yang kita sekolah dulu. Saya pikir karena mungkin Kak Yudi yang paling muda di sini, kalau saya lihat di NIP-nya atau NIP P3K-nya, itu masih pasti masih didapat juga itu bahwa guru-guru kita waktu kita masih sekolah dulu biasanya seperti itu. Menulis di papan tulis lama, kemudian menyampaikan materi mendikte misalnya lama, kita hanya mendengarkan apa yang guru inginkan. Jadi istilahnya dulu itu top down bukan bottom up. Nah, ini kak yang lebih mengerti ini. Mungkin begitu Kak Ngendra ya. Siap Kak. Ya. Gitu. Oke. Masih ada kakak yang ingin mengomentari gambar ini? Kalau sudah tidak ada ya. Nah, jadi kalau kita melihat pertanyaan ini, tentu dalam konteks pembelajaran masa kini yang diharapkan adalah bagaimana pembelajaran itu bottom up. Jadi dari bawah ke atas. Jadi bukan lagi kita guru ini apa yang kita inginkan, walaupun dalam tujuan pembelajaran itu ada, tapi bagaimana kita menyampaikan kepada peserta didik itu sehingga peserta didik lebih aktif dibandingkan gurunya. Jadi sehingga peribahasa dulu itu guru kencing berlari mulut kencing berdiri itu mungkin tidak terjadi saat ini. Mungkin begitu kakak. Ya ini apa kata pakar, mungkin kita tidak usah putarkan ini videonya karena dalam bentuk bahasa Inggris. Nanti saya kirimkan apa namanya linknya di grup untuk kakak bisa, ada juga terjemahannya ini kakak sehingga bisa apa namanya bisa dimengerti sebenarnya. Ini aktivitas role play yang kita lakukan, kita akan lakukan berpasangan. Nanti saya sudah buat drive-nya, saya juga sudah buat apa namanya pasangannya masing-masing. Nanti kita akan coba bagaimana, karena ada kakak-kakak yang mungkin tidak bisa buka kamera sehingga agak kesulitan. Nah, ini kakak-kakak. Jadi nanti kakak-kakak akan dibagi menjadi 6 kelompok karena yang aktif itu 12 orang. Saya sudah bagi, kalaupun ada yang tidak datang nanti kita sesuaikan saja. Kemudian kita akan disuruh untuk mengisi sesuai dengan apa namanya ini ya denutnya di. Jadi ada beberapa gerakan tadi yang kakak boleh pilih. Nanti ada beberapa jenis gerakan, ada 6 atau 5 gerakan yang kakak boleh pilih salah satunya. Sebelum melakukan gerakan, kakak menghitung dulu denyut nadi awal selama 10 detik. Jadi masing-masing kakak nanti menghitung denyut nadi awal selama 10 detik. Dan setelah melakukan aktivitas nanti, ada aktivitasnya akan dipilih nanti berpasangan, itu apa namanya dihitung lagi berapa, apakah naik atau malah turun setelah melakukan aktivitas. Mungkin begitu kakak. Ini adalah jenis aktivitasnya yang akan dilakukan nanti. Boleh dipilih apakah kombinasi membungkuk dan meneku, apakah kombinasi apa namanya ini jumping jack,
atau lari di tempat, atau gerakan silang tengah menyentuh kaki, atau loncat di tempat. Ini kakak boleh pilih 5 gerakan ini secara berpasangan, yang mana yang mau dipraktekkan pada malam hari ini. Kemudian linknya ini saya akan bagikan di kolom chat, kakak boleh mengisi sendiri, atau nanti kalau ada yang terkendala nanti disampaikan, nanti bisa saya isikan. Mungkin begitu kakak. Saya bagikan linknya di kolom. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjutkan ini kakak terkait dengan aktivitas kita ini? Boleh angkat tangan, silakan. Jelas Kak, jelas. Jelas ya? Oke, saya kirimkan di kolom chat kakak linknya, dan saya perlihatkan di layar kakak terkait dengan apa namanya, pembagian kelompoknya. Saya kirimkan juga di kolom grup ya, di chat grup WA kita. Oke, saya stop share dulu. Silakan dibuka kakak yang bisa mengakses yang saya kirimkan di. Ya, sudah Kak. Sudah ya? Iya. Cuman di situ langsung sudah ditentukan gerakannya Kak. Sabar ya, saya coba buka dulu. Ini. Silakan kakak berpasangan ya, berpasangan melakukan. Jadi Kak mana ini? Kak Ansar dengan Kak Arfuadi ada? Kak Ansar Kak Arfuadi? Halo? Kak Ansar? Ada Kak. Oke. Siap. Tapi yang sama gerakannya satu kelompok ya Kak. ini kan bisa diganti nanti dalam Kak. Ini kan bisa diganti di dalam. Misalnya ini yang tanda segitiga ini di samping, boleh diganti di situ. Boleh diganti dengan gerakan misalnya nomor 1. Bisa ya? Oke. Kemudian Kak Febrianto dengan Kak Ikabot ada? Kak Febrianto, Kak Ikabot? Monitor? Kak Febrianto, Kak Ikabot? Monitor. Ya. Ada. Kak Ikabot, monitor Kak Ikabot. Mute kakak, tidak kedengaran suaranya Kak Ikabot. Ya, jaringan. Ya, siap. Oke. Siap. Kak Ikabot. Selanjutnya Kak. Cuma masalah jaringan ini. ini. Tidak apa-apa Kak. Kemudian Kak Samuel dan Kak Sugiarto. Ya, tapi masalah jaringan ada Kak ini Samuel? tidak bagus. Iya Kak, tidak apa-apa. Kak Samuel. Ada Sugiarto? Ya, ada. Kak Sugiarto bagaimana? Sudah gabung atau belum? Belum ya? Berarti Kak Samuel dengan Kak Wahyu ini. Ada Kak Wahyu? Belum ada juga ya. Kak Samuel dengan Kak Yudi. Oke? Kak Samuel, Kak Yudi ada? Ada Kak, ada. Ada. Kak Samuel, Kak Yudi. Oke. Kemudian Kak Rahmat sudah ada? Atau live lagi? Kak Rahmat dengan Kak Iskia. Kak Rahmat? Ya, hadir kakak. Cuman masalah jaringan. Oh, masalah jaringan. Kak Rahmat dengan Kak Kak siapa tadi? Kak Iskia ya? Oke. Kemudian Kak Ayu dengan Kak Ngendra. Sudah ya, cukup? Ya. Aman. Silakan kakak sekarang tugasnya adalah menghitung denyut nadi selama 10 detik terlebih dahulu. Jadi masing-masing kakak dulu menghitung denyut nadi selama 10 detik sebelum melakukan aktivitas.
Jadi dalam keadaan normal. Silakan kakak-kakak secara mandiri menghitung, lalu mengisi di drive yang saya kirimkan tadi. Silakan dicoba kakak-kakak. Izin Kak, gerakan Silakan satu yang Kang mana? Hendra. Gerakan satu yang mana lagi? Itu Ya. bisa ditampilkan. Bisa ditampilkan ulang gerakannya, Kak. Iya. Gerakan 1 ini tadi. Sudah ada kelihatan kakak? Gerakan satu, gerakan pembalas mundur, gerakan injek, Siap. lari, Ya. loncat. Oke, itu gerakan 1. Tapi Bisa dipilih langsung, kakak Kak. belum boleh langsung diganti di drive-nya kak. Tapi hitung Kami ini Mbak, kakak-kakak jumping jack saja. kakak-kakak ini kakak-kakak dulu menghitung denyut nadi sebelum beraktivitas ya. Jadi jangan dulu beraktivitas. Hitung dulu sebelum melakukan aktivitas selama 10 detik. Nanti kalau tidak bisa menulis di drive nanti saya bantu tuliskan. Masih kelihatan kakak-kakak ini sudah keluar ini di share screen. Sudah keluar. Oh, sudah keluar. Ya, jam. Oke, saya tampilkan drive ini saja ya. Silakan kakak selama 10 detik. 10 detik ya, bukan 10 menit. Oke, Kak Arfuadi. Kak Arfuadi sudah. Kalau ada yang mau dibantu mengisi, kalau misalnya terkendala jaringan, sampaikan saja. Sudah pakai WA apa sayang? Tabe Kak Fasil, Silakan Kak. ini Silakan. maksudnya ini gerakan ini Kak yang gerakan awal yang denyut nadi itu, denyut nadi Iya. awal sama denyut nadi akhir. Iya, Kak. Kita lakukan ini gerakan ini maksudnya ini sekarang. Iya, sekarang Kak. Sekarang jadi Begitu. sabar Jadi dulu. seumpama Iya. kita pilih lari di tempat, ya lari di tempat dulu ini. Iya, lari tempat, tapi nanti selesai semua teman. Olahraga malam. Iya, kami juga begitu dulu, Kak. Jadi Iya, kayaknya iya. jam 9, Tidak apa-apa, jam Kak. 9 atau jam 10 itu hari kami praktik tidak apa-apa. Tapi nanti selesai semua teman mengisi di awal ya. Kita tunggu dulu. Kansar, bagaimana Kansar sudah? Belum, Bisa Kak. diisikan Kak. Siapa ini? Siapa? Kak Ngendra ya? Iya Kak. 14 Berapa? detik, 14 denyut Kak. 10 detik awal. Iya, 10 detik awal. Siapa lagi? Siapa ini angkat tangan? Kak Ngendra. Kak Ikabot, berapa Kak Ikabot? Ya, saya 12 minta tolong Kak dituliskan karena HP ini Oke. saya pakai baru bisa. Siap-siap. Ini Tidak tidak apa-apa. bisa tampil di jaringanku ini. Oke, siap. Kak Ansar, sudah Kak Ansar? 13 Sudah, sudah ya saya Kak sudah. Ansar. Sudah Kak, makasih. Kak Febrianto bagaimana? Kak Febrianto. Jadi ini 13 kali selama 10 detik Kakak. Nanti itu tidak kali 6. Kak Halo, fasilitator, siapa? Silakan. Siapa ini? Kak Yudi, Yudi, silakan Kak Yudi. bisa dibantu diisi kan Kak? Ya, berapa Kak? 13. 13. Oh, sorry. Kak Yudi ya. Kak Yudi. Siapa lagi yang sudah? Kak Semel bagaimana? Kak Semel sudah? Iya Kak, 12. 12. Kak Semel 12 ya. Kak Samuel 12. Kalau Kak Ayu angkat tangan silakan. Berapa?
Kayu 14 Kak. 14. Kak Rahmat berapa? 14 Kak. Oke, makasih Kak. Kak Rahmat berapa Kak? Siap Kak, 12. 12. Kalau Kak Sugiarto tidak ada ya. Kak Febrianto ini berapa Kak Febrianto? Kak Febrianto. Atau keluar ini Kak Febrianto tadi. Ya, ini kakak kan sudah ada ini apa namanya 13 detik. Kalau Kak Ansar tadi 13 detik, itu harusnya dikali 6 dulu. Supaya cukup 1 menit. Kalau 13 kali 6 itu kira-kira berapa? 13 kali 6 berarti 78. ya? 78. Ya. Kalau 14 kali 6 berapa ini? 14 kali 6 84. 84. Kalau kayak kabut 12 kali 6 72. 72 ya. Kalau Kak Semir sama 72. Kalau 13 ini berapa tadi? 78. 78 ya. Iya. Kalau 12 72 terus 12 72 Kak Nikomang 14 kali 6 ya. 84. 84. Ya, oke. Terima kasih kakak sudah mengisi. Ini seharusnya ini kita mengisi secara berpasangan. Jadi kita menghitung pasangan kita. Satu lagi Kak. Pasangan kita. Ya, silakan. Siapa lagi? Satu lagi Ngendra. Kak Ngendra, berapa Kak Ngendra? Sudah tadi Kak di bawah. Mana ya? Itu. Kak Ngendra 14. Oh, 14 berarti sama 84 ya. Siapa? Oke. Ya. Harusnya kita ini lakukan secara berpasangan, tapi karena saya lihat ini kameranya tidak ada yang aktif, jadi kita tidak bisa melihat gerakan apakah sudah dimulai atau tidak. Jadi mohon diizin kakak, setelah kita melakukan gerakan ini, kita melakukan aktivitas selama 1 menit. Kakak boleh memilih dari 5 gerakan itu tadi, boleh memilih apa yang mau dilakukan, dan dihitung berapa kali setelah melakukan aktivitas, hitung berapa kali denyut nadi selama 10 detik. Jadi kita melakukan aktivitas selama 1 menit dan setelah itu langsung menghitung denyut nadi 10 detik. Jelas kakak atau ada yang mau perjelas sebelum beraktivitas? Izin Kakak fasilitator. Silakan Kak Ayu. Ini Kak untuk gerakan 1 itu apa Kak? Karena tidak bisa terbuka jaringanku. Oh ya, kalau gerakan 1 itu adalah saya bacakan ya, gerakan kombinasi membungkuk dan menekuk, atau saya share screen di Oh iya supaya Kak. bisa dibaca. Share screen. Tunggu dulu. Mana ya? Sudah muncul kakak? Sudah muncul atau belum? Ya, ini gerakannya Kak. Dewas Silakan. dipilih itu Kak. Dewas Ya, silakan pilih. itu, 5. Dari 5 itu silakan dipilih dan diingat apa yang dilakukan tadi supaya saya kalau menginput nanti, saya menginput nanti kan yang mana dilakukan. Oke, Kang Hendra, ada yang mau tanya Yudi? Silakan Kak. Iya, Kak. Iya, pilihannya sesuai ditentukan sesuai kelompok. Ini Kalau ya, terima kasih Kak Yudi. Kelihatannya ini kita tidak bisa berkelompok karena tidak ada yang aktif kameranya, jadi temannya tidak bisa menghitungkan. Jadi lakukan secara mandiri, ambil stopwatch atau apa, stopwatch di HP atau stopwatch yang asli, hitung 1 menit berlakukan aktivitas Kak. Kan tidak bisa berkelompok ini Kak, tidak ada yang aktif kameranya. Siap. Ya, karena kendala jaringan. Silakan Kakak dilakukan 1 menit dan dihitung. Yang sudah menyelesaikan silahkan raise hand, kita bantu tuliskan. Tapi Kak saya Kak. Silakan Kak Arfuadi. Bertanya ini gerakan kombinasi membungkuk dan menekuk ini apa ini Kak? Jadi gerakan kombinasi. Ya, jadi membungkuk baru jadi kita bungkuk ke bawah ini Kak. Bungkuk ke bawah lalu ditekuk lututnya, begitu selama 1 menit diulang-ulang.
Jadi membungkuk. Gerakan kombinasi Kak di. Iya. Membungkuk. Mungkin tidak kelihatan di kamera ya. Jadi membungkuk dulu turun, baru ditekuk kakinya. Begitu Kak. Ulangi selama 1 menit. Dua gerakan saja ini Kak, membungkuk sama menekuk. Iya, untuk gerakan pertama. Kalau kiruin jumping jack, jadi diangkat tangannya. Diangkat tadi, jumping jack. Tangannya diangkat naik. Oke, silakan kalau Kakak masih ada yang ingin tanyakan. Ini satu gerakan saja Kak ya yang kita lakukan. Mohon Yes. izin apa tadi terlempar. Oh ya Kak. Tidak jauh terlempar di. Ya, satu gerakan saya dipilih Kak. Silakan dipilih dari 5 ini, satu gerakan yang dipilih diulangi selama 1 menit Kak Hizkia. Luar biasa ini berolahraga di tempat ini berarti ini Kak. Iya kan sudah biasa. Silakan Kak. Ya, Kak Hizkia ini kan dilakukan ini, olahragawan. Silakan masing-masing. Nanti raise hand yang sudah selesai. Selama Izin bertanya Kakak. Kak Rahmat. Kak Rahmat. Masih mute. Pakai apa ini waktunya Kak? Pakai stopwatch Kak. Boleh stopwatch boleh stopwatch yang asli Kak. Atau jam, kalau ada jam di kamar atau di rumah boleh itu saja dilihat 1 menit. Kak Rahmat mungkin bisa dia 1 jam ini Kak Rahmat bisa Oh, dicoba. bisa. Ini. Kalau Kak Rahmat bisa. Kalau Kak Rahmat sama Kak Hizkia pasti bisa. Baik Kakak. Siap-siap. Kak Ngendra. 25 Kak. Di lari di tempat gerakan ketiga. Oke. Tunggu dulu ya, saya screen dulu. Siap Kak. Kuat. Berapa menit dihitung ini denyutnya Kak? Kurang jelas Kak, bagaimana? Berapa? Oh, 10 detik ya? Oke. Iya. Kecapean. Film-film Pak Supir. Ya, saya 19 Kakak. Oke. Kak fasilitator. Sabar ya. Kak Ngendra tadi berapa Kak Ngendra? 25 ya? 25 Kak. 25 Kak. Gerakan berapa Kak? Gerakan berapa Gerakan tadi? ketiga, gerakan ketiga. Lari di tempat. Gerakan ketiga. Siapa lagi ini? Kak. Sabar dulu ya, saya lihat dulu antrian.
Itu sudah mati lari semua. Kak Yudi. Kak Yudi berapa Kak Yudi? 14 Kak. 14? Iya Kak. Masih sama tadi. Berapa tadi pertama? 3. Gerakan berapa ini Kak? Gerakan Coba. 3 lari di tempat. Coba diulangi lagi Kak. Coba dihitung Siap. ulang ini dan ini kenapa kurang sekali? 10 Siapa lagi yang detik, sudah selesai? Ya 10 detik Kak Yudi. Iya Kak. Siap. Siapa lagi yang sudah selesai Kak? Siapa? Boleh resen supaya bisa diantri. Kai Kabot silakan Kai Kabot. Berapa Kak? Ya, saya 18. Lari 18 gerakan lari di tempat. gerakan ketiga ya. Gerakan ketiga. Oke. Siapa lagi yang sudah selesai? Kak Samuel silakan. Berapa kali Kak Samuel? Saya 19 kakak. 19 gerakan nomor berapa? 19 lari di tempat. Dari tempat gerakan ketiga ya. Ya lari di tempat. Oke, makasih Kak. Siapa lagi yang sudah selesai? Kak Yudi? Silakan. 16. Berapa Kak? 16. Iya. 16 gerakan ketiga ya. Iya Kak. Oke, makasih. Siap Kak. Siapa lagi? Yang sudah Saya 18. Kak Iskia ada 18. Kak Iskia ada 8. Gerakan berapa Kak Iskia? Dengan jumping jack tadi saya lupa ini apa namanya. Gerakan kedua ya. Jumping jack itu gerakan kedua. Oke, makasih. Siapa lagi? Biasa ini Pak fasilitator kita keringat tengah malam ini. Ya, bagus. Sama dengan bulu tangkis ini. Oh iya. Sabar. Siapa lagi yang sudah selesai? Kansar sudah selesai Kansar? Putus-putus Kak, bisa diulangi Kak? Saya tidak dengar. Oh, sudah selesai 15 ya? Oh ya, sudah diisi sendiri 15. Terima kasih. Terima kasih. Sudah diisi sendiri Kak Ansar. Terus siapa lagi yang sudah selesai ini? Kak Rahmat sudah selesai Kak? Halo Kak Rahmat. Kak Rahmat berapa Kak? Silakan. 20 kakak. Gerakan 20. ketiga lari di tempat. Oke, makasih Kak. Iya, iya kakak, sama-sama. Terus Kak Nikomang sudah Kak? Kak Nikomang Ayu, Kak Ayu. Halo, Kak Ayu. Cek. Kalau Kak Febrianto masih ada di sini di ruangan. Kak Febrianto monitor. Oh, tidak ada ya. Ini hilang kontak juga Kak. Iya, keluar tadi cancel juga jaringannya kapan. Kak Ayu bagaimana? Sudah selesai? Kayu juga tidak ada Kak di kelas. Oh, iya. Oke. Terima kasih kakak-kakak, mungkin karena ini sudah selesai, kita hitung sekarang kita tinggal kali 20 ini kakak-kakak. Sorry maaf, tinggal kita kali 6. Ya. Kalau 15 kali 6 ini berapa tadi? Siapa yang tadi lancar kalkulatornya ini? 90 15. Kak. 10. Terus kalau 21 kali 6 Kak? 126. 126. Terus Kak Ikabut 18 kali 6 Kak? 108. 108. Terus 19 kali 6 Kak? 114. 114. Kalau Kak Erwin 16 kali 6? 96. 96. Terus 20 kali 6 120.
120 Kak. Terus 18 kali 6 Kak. 108. Terus terus Kak Kang Hendra 25 kali 6 150 Kak. 150. 150. Luar biasa ini kami. Oke. Terima kasih sambil kita mungkin menunggu karena masih ada Kak Febrianto dan Kak Nikomang. Saya ulang Kak. Silakan. Saya ulang tadi Kak. 18. Oh, kita ulang 18 Kak. Iya, karena tadi saya lari pertama saya pelan-pelan. Iya. 15. Iya. Berarti 18 kali 6 ini Kak ya? Iya. 108. Kalau Kak Febrianto berapa ini? Tidak ada ya? Tidak ada Kak Ayu sudah ada atau sudah tidak ada? Terkendala jaringan Kak Ayu bagaimana? Kak Ayu tidak ada ya? Oke, baik Kakak, terima kasih sudah mengisi terkait dengan kegiatan kita pada malam hari ini menghitung denyut nadi. Nanti tentunya akan ada penjelasannya dalam slide berikutnya. Mungkin izinkan saya melanjutkan presentasi kita pada malam hari ini terkait dengan materi. Kak Sugiarto silakan, ada yang mau ditanyakan? Kak Sugiarto silakan. Cuma mengkonfirmasi kalau saya sudah hadir. Oh ya Kak, terima kasih. Jadi aktivitas kita pada malam hari ini Kak, nanti apakah dilakukan secara mandiri atau nanti dibantu dituliskan. Ini kita melaksanakan gerakan 5 gerakan, kita pilih salah satunya, menghitung di awal, dan setelah itu kita melakukan 5 gerakan, memilih 5 gerakan dan dilakukan salah satunya. Nah, setelah itu kita dalam 1 menit, setelah itu kita hitung lagi 10 detik denyut nadi setelah beraktivitas. Begitu Kak Sugiarto, sudah jelas? Oh, keluar kembali Kak Sugiarto. Mungkin terkendala jaringan. Saya share ulang materi kita. Belum kelihatan Kakak. Belum Kak. Sabar karena jaringan saya juga ini terkendala Kak. Bagaimana Kak Hizkia, sudah kelihatan? Sebentar ya, oke. Oke. Sudah muncul. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Kakak telah melakukan aktivitas. Jadi, oke. Kak Ayu ternyata terlempar tadi. Nah, ini contoh gerakannya tadi Kakak yang sudah kita lakukan. Nah, ini kita sudah lakukan juga tadi. Ini kita harusnya lakukan secara bergantian. Saya sampaikan tadi berkelompok, tapi karena tidak mungkin kita melihat berkelompok karena tidak ada yang aktif kameranya, kecuali KSK yang mungkin agak kadang bagus kadang tidak, ya itu yang biasa aktif kameranya. Tapi itu kita maklumi, sehingga kita sesuaikan dengan keadaan, kita menghitung masing-masing. Iya. Ini ya, mungkin ini ada yang ingin pertanyaan ini untuk Bapak Ibu, apa yang mempengaruhi denyut nadi Bapak Ibu sebelum dan setelah latihan? Mungkin ada kakak yang ingin berpendapat terkait dengan pertanyaan ini. Apa yang mempengaruhi denyut nadi kita sebelum dan setelah beraktivitas itu apakah bertambah atau ada yang malah berkurang? Ada kakak yang ingin berpendapat terkait dengan pertanyaan ini? Silakan. Ada yang ingin berpendapat? Apa yang menyebabkan kira-kira ini denyut nadi kita setelah beraktivitas bertambah? Silakan Kak Nikomang, ada yang mau sampaikan? Izin Kak, itu dengan apa namanya?
dengan pertanyaan tadi kakak yang kenapa bisa kalau misalnya kita melakukan aktivitas itu denyut nadinya kita bertambah atau melonjak naik toh. Iya, silakan. Dikarenakan pada saat kita melakukan aktivitas jantung itu memompa. Kalau misalnya kondisi badan fit atau tidak begadang, naik tidak terlalu drastis naiknya. Terus kalau untuk yang turun itu mungkin karena pada saat melakukan aktivitas kurang serius untuk Maksimal. melakukannya. Iya. Begitu saya, Kak. Oke, terima kasih Kak Ayu atas jawabannya. Jadi Kak Ayu menyampaikan bahwa karena jantung itu memompa darah ke seluruh tubuh, sehingga saat kita beraktivitas itu akan bekerja lebih lagi dibandingkan pada saat normal, sehingga saat kita menghitung denyut nadi itu saat kita beraktivitas maka dia akan naik. Jarang ada yang turun, kecuali tadi disampaikan oleh Kak Ayu, dia tidak serius beraktivitas, sehingga mungkin ada yang diulangi lagi, mungkin larinya lebih ditambah lagi kecepatannya, di push. Terima kasih Kak Ayu. Tapi tadi Kak Ayu karena masih kosong di sini, karena mungkin sempat terlempar tadi, bisa disampaikan tadi Kak, setelah beraktivitas itu berapa jumlahnya, berapa kali denyut nadi dalam 10 detik, masih diingat Kak? 20, Kak. 20, berarti 20 kali 6 ya, 10 detik, 120. Kak. Oke, terima kasih kali 6. Oke, ada lagi yang ingin menambahkan apa yang disampaikan oleh Kak Ayu tadi? Kira-kira mengapa seperti itu? Izin Kak, putus-putus. Atau sudah ya, Kak. sepakat semua? Halo. Sudah jelas Kak? Kenapa, Kak? Sudah jelas Kak? Halo? Jelas ya? Kak Ayu, bagaimana? Jelas di sana? Mungkin jaringannya Kak Ayu yang tidak stabil ya. Ya, karena sudah setuju semua apa yang disampaikan oleh Kak Ayu tadi, saya pikir itulah kesimpulan dari apa yang aktivitas yang kita lakukan saat ini, bahwa ketika kita beraktivitas maka jantung akan bekerja lebih keras dari biasanya, dari waktu normal. Nah, ini kakak berdasarkan usia ada batas di mana kita denyut nadi itu per detik dalam keadaan normal. Jadi ini usia yang kita saya coba cari berdasarkan referensi yang ada, adalah di usia SD itu dari 6 sampai 10 dan 11 sampai 14 mungkin ya. Kalau 11 sampai 14 ini sudah usia ada yang SMP. Jadi normalnya itu adalah 70 sampai 110 detik per menit. Nah, itu kalau 6 sampai 10 tahun. Kalau di 11 sampai 14 itu adalah 60 sampai 105 per menit. Itu adalah batas normal denyut jantung atau denyut nadi. Sehingga kenapa kita lakukan seperti ini kakak? Mungkin ada kakak yang kalau dalam pembelajaran, tapi saya juga baru dapat ini kemarin saat kami melaksanakan PKG ini. Mungkin ada kakak di sini yang sebelum pembelajaran menghitung dulu, siswanya disuruh menghitung denyut nadinya sebelum melaksanakan pembelajaran. Ada kakak, kalau ada kakak mungkin bisa raise hand. Ada kakak yang menghitung denyut nadi siswanya masing-masing sebelum beraktivitas atau berolahraga? Tidak ada Kak. Tidak ada. Berarti kita sama semua. Nah, saya juga tidak pernah. Saya secara pribadi juga tidak pernah menghitung denyut nadi saya secara pribadi. Nah, tentu ini adalah karena ini adalah pembelajaran yang mungkin baru bagi kita. Kalau ada yang sudah melaksanakan, ya itu adalah pengalaman lebih yang kakak miliki. Nah, tapi karena pengalaman ini baru saya dapatkan, tentu ini kita akan lakukan ke depan di sekolah kita masing-masing. Setiap kita akan melakukan aktivitas, kita menghitung, karena dari situlah kita mengetahui apakah peserta didik kita ini dalam kondisi yang fit atau tidak. Karena kadang kalau peserta didik itu bersemangat dalam berolahraga, biar sakit dipaksa. Begitu kakak ya. Karena kecintaannya kepada olahraga, mata pelajaran olahraga, walaupun sakit misalnya panas atau demam atau ada penyakit lain, biasanya peserta didik itu memaksa untuk melaksanakan aktivitas.
Jadi baiknya ke depan sesekali atau kalau paling bagus kalau setiap saat, setiap melaksanakan olahraga itu kita hitung peserta didik berdasarkan rentang ini. Sampai di sini mungkin jelas kakak atau ada yang ingin diperjelas dulu terkait dengan denyut nadi? Jelas Kak. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita ini akan menjawab pertanyaan terkait dengan apa yang kita lakukan. Kira-kira menurut Bapak Ibu, ini pertanyaannya, nanti saya akan bagikan linknya, dijawab di Jamboard. Menurut Bapak Ibu atau kakak, apakah aktivitas yang dilakukan cukup menggambarkan pembelajaran PJOK berpusat pada peserta didik? Kenapa? Yang tadi kita lakukan itu. Kemudian, apakah ada masukan untuk perbaikan pembelajaran? Ini pertanyaan kedua. Dan pertanyaan ketiga adalah, tuliskan peran guru dan peserta didik dalam aktivitas yang telah dilakukan dan berikan pendapat Bapak Ibu. Ini 3 pertanyaan. Nanti saya akan kirimkan ini link Jamboard. Silahkan diisi kakak di link Jamboard. Jadi halaman pertama itu sudah ada pertanyaannya, saya sematkan di Jamboard. Kakak tinggal isi. Pertanyaannya nanti saya tampilkan pertanyaannya di PPT ini, atau kakak juga boleh baca di Jamboard yang saya kirimkan. Saya sudah kirim di kolom chat kakak, silahkan dibuka. Saya juga kirimkan di kolom WA grup. Silahkan dijawab pertanyaan. Tuliskan namanya ya kakak. Tuliskan namanya dulu di sticky note dan jawabannya, supaya saya bisa melihat apa jawabannya kakak. Silahkan dibuka Jamboardnya kakak. Saya sudah kirimkan. Silakan dijawab pertanyaannya. Sudah di Jamboard itu sudah ada pertanyaannya di atas, Kak. Silakan kakak. Silakan menulis di. Ada yang ingin menyampaikan? Silakan Kak, siapa? Resen? Kak Hizkia, silakan Kak Hizkia. Ya Kak, terima kasih. Saya buka Jamboardnya ini tadi. Yang pertanyaan pertama, apakah menurut aktivitas yang dilakukan, jadi yang ini tadi ya Kak, yang kita lakukan sendiri, kayak saya seperti jumping jack itu ya yang dinilai ya? Betul Kak. Itu yang dimasukkan di jawabannya? Iya, itu yang aktivitas yang kita lakukan tadi itu, yang jumping jack misalnya. Maaf. Menghitung denyut nadi Kak, yang kita menghitung denyut nadi sebelum pembelajaran, itu yang dimaksud. Bukan yang jumping jack-nya tadi. Jadi yang dimaksud itu pertanyaannya adalah aktivitas saat guru melakukan menghitung denyut nadi sebelum pembelajaran. Begitu Kak Eskia. Jadi bukan jumping jack-nya tadi. Jadi berarti maksudnya ini berarti yang pas perhitungan saja ya, tidak dirangkaikan secara utuh ya sampai perhitungan terakhir? Tidak Kak. Jadi kan maksudnya ini kata tadi kan kita sudah sampaikan bahwa seharusnya sebelum kita pembelajaran itu kita menghitung denyut nadi terlebih dahulu supaya kita mengetahui kondisi siswa, itu yang dimaksud Kak. Jadi menurut pendapat kakak ini, apakah yang aktivitas yang kita lakukan itu menghitung denyut nadi sebelum pembelajaran itu termasuk dalam pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, begitu Kak? Oh iya. Silakan dituliskan namanya Kak di sticky note-nya. Oke, baik Kak, terima kasih. Atau yang ada, kalau ada yang terkendala mengakses Jamboard, boleh juga dikirim dituliskan di kolom chat kakak. Ya, Kak Hizkia silakan. Saya tidak bisa buka ini Jamboard Google-nya Kak. Tidak bisa. Boleh disampaikan saya di kolom chat kakak kalau terkendala. Oh iya, nanti saya kirim di chat saja Pak. Siapa lagi yang resen? Sama ini Kak, tidak bisa terbuka. Sampaikan saya di kolom chat Kak. Nanti saya screenshotkan ini pertanyaannya. Nanti kakak jawab di kolom kolom chat. Nanti saya screenshot, kirimkan di grup kelas di. Kakak silakan jawab di sana. Siap Kak. Bisa. Habis itu jawabnya di kolom chat Kak. Pesan grup ini pesan grup supaya terekam juga bahwa kakak menjawab.
Saya kirimkan di kolom chat grup WA. Silakan kakak. Tapi Kak, saya Kak, bagaimana caranya menjawab ini Kak? Langsung dijawab saja, diketik saya ke dalam ini Kakak. Iya, kalau yang mau jawab di Jamboard silahkan. Kalau yang mau jawab di kolom chat boleh silahkan Kak. Tapi tidak bisa ini dilanjut anunya Kak. Apanya Kak? Ini kalau mau dijawab Kak tuh nggak bisa dilanjut. Tidak. Ada yang di atas itu Kak, yang ini kolom 1 2 itu kita geser. Misalnya kita mau jawab itu di atas, ini kita geser, ini halaman 2, halaman 3. Itu kita geser, baru tulis nama tak di atas. Itu maksudnya Kak Arfuadi? Iya, di mana ini yang bagian atas nama tak? Yang maksudnya kalau mengetik Kak gitu. Di Jamboard ini Kak atau di kolom chat maksudnya? Yang di sini Kak, yang di Jamboard. Di Jamboard itu ada sticky note di sini Kak, di sini. Ada kita lihat yang saya tanda di sini. Sticky note muncul di layar Kak. Ah, itu kita tindis seperti ini. Kita tindis buat tulis nama tak, misalnya Irwandi. Kemudian tulis jawaban tak ke sana Kak untuk nomor 1 ini. Misalnya apakah yang kita lakukan tadi sudah berpusat pada peserta didik, begitu Kak Arfuadi? Sudah jelas? Iya Kak. Silakan Kak. Siapa lagi yang resen? Kak Iskia? Saya Kak. Iya. Silakan. Ya, ini saya coba mengetik di Jamboard, tapi ini yang hasil ketikan saya tadi. Terpisah. Hasil terbatas tulisannya. Huruf cuman tadi sampai alasannya saya memasukkan sudah tidak bisa masuk mengetik. Iya, memang begitu Kak. Jadi jawabannya itu harus karakternya memang terbatas di Jamboard ini. Jadi kalau bisa jawabannya itu ya singkat, padat dan jelas. Oh ya, masalahnya Kak, saya ada pertanyaan kenapa di belakangnya jadi. Iya. Oke, siap Kak. Oke Kak, jadi bisa disambung itu Kak. Mungkin bisa, tapi Kak, mungkin bisa saya jawab di kolom chat Kak di. Karena agak panjang-panjang ini saya Ya, silakan Kak. Pertanyaannya sudah ada di WA group. Boleh silakan Kak. Kak Yudi. Silakan Kak Yudi. Iya Kak, terima kasih Kak. Saya juga kayaknya dalam kolom chat saja Kak menjawab. Ya. Kak Yudi silakan Kak. Iya Kak, terima kasih. Iya, tidak apa-apa Kak. Yang terkendala di Jamboard silahkan di kolom chat. Pertanyaannya sudah ada di chat grup. Grup yang mana ini Kak? Kak Ngendra silakan Kak Ngendra. Grup anu. Ini aktivitas yang dimaksud Kak yang gerakan kita tadi tuh. Kak siapa tadi ini ya? Kak Ngendra tadi resen? Iya Kak, ini sebetulnya kan ini pertanyaannya yang dimaksud gerakan. Iya, grup WA apa? Grup WA Kak, saya sudah kirimkan di sana pertanyaannya. Iya. Iya maksudnya ini pergerakan yang kita gerakkan tadi itu gerakan yang mana? Yang dimaksud ini pertanyaannya. Iya, yang dimaksud ini aktivitas yang kita lakukan adalah aktivitas menghitung denyut nadi Kak. Oh iya. Siap Kak. Terima kasih. Yang menghitung denyut nadi Kak. Dijawab di Tidak. Oh iya, siap Kak. Iya, silakan. Ya, Kak Iskia sudah. Silakan dilanjutkan Kak Iskia di halaman 2. Siap Kak.
dan halaman 3, kan ada 3 pertanyaan. Kak Febrianto, terima kasih sudah menjawab juga Kak Febrianto. Sila. Lima menit kakak, silakan mengisi dulu. Di kolom chat di Gemit ya, bukan di kolom chat grup. Dijawab kakak. Bagaimana Kak? Di kolom chat di sini Gemit yang tempat dijawab, bukan di kolom chat grup. Bukan grup WA Kak? Ya, bukan grup WA ya. Langsung di sini ada di bawah kolom chat. Siap Kak. Ya, Kang Hendra sudah. Sebentar akhirnya itu Kak, cuman pas di enter terkirim. Begitu. Jadi harus dijawab satu-satu. Tidak apa-apa, diedit lagi. Copy, tanda semua copy. Bisa diedit? Bisa. Di copy saja. Tidak bisa diedit, tapi bisa di copy. Di copy baru dipaste, baru lanjutkan jawabannya Kak. Begitu. Silakan Kak Rahmat, ada yang mau disampaikan? Kak Rahmat, silakan. Iya kakak, ini karena baru bisa lagi gabung ini karena jaringan tadi, bisa diulang pertanyaannya kakak? Pertanyaannya Kak, tadi saya sudah kirimkan di kakak mau jawab pertanyaan 3 itu di Jamboard atau di kolom chat. Pertanyaannya itu saya kirimkan di grup WA grup kita. Begitu Kak Rahmat. Kalau bisa mengakses. Jelas Kak Rahmat? Oke. Halo kakak, bisa dengar suara saya? Bisa Kak. Oke. Jadi mungkin ini kan bisa Jamboard ini bisa diakses saat kita supaya jangan terbuang waktu lama, bisa diakses saat kita selesai ini. Jadi kakak boleh menjawab pertanyaan ini setelah kita selesai ini, setelah Zoom. Begitu ya kakak, supaya jangan waktu kita terbuang lama di sini. Boleh kakak? Kalau sudah selesai Kak, bagaimana? Sudah aman ya? Ya, sudah selesai kan, berarti sudah selesai Kak. Siap Kak, sudah selesai. Oke, sampai 3 pertanyaan saja ya Kak ya? Ya, sudah 3 pertanyaan. Saya lihat ini ada 4 halaman jadi.
Iya, 4 halaman tapi kan kosong yang halaman 4-nya, Kak. Saya coba. Siap, siap. Kita lanjutkan saya dulu materinya supaya jangan terlalu lama. Ini sudah larut malam juga. Sambil kakak mungkin mengerjakan boleh ya. Sudah kelihatan Kak Iskia slide berikutnya? Ya Kak, sudah. Ya. Jadi seperti yang kita jelaskan tadi atau saya sampaikan di tujuan pembelajaran kita sebelumnya, bahwa dalam pembelajaran berdiferensiasi itu atau pembelajaran kita lakukan di kelas itu harusnya pembelajaran yang berpusat pada peserta didik atau student center learning yang bisa kita dengarkan. Ini dibagi menjadi 2 peran kita, itu ada sebagai guru dan peserta didik. Kalau kita sebagai guru bertindak sebagai fasilitator dalam Halo Kak Ika Bot. Halo Kak Ika Bot. Kak Ika Bot. Halo Kak. Ya. Oke. Ya, halo. Ya. Bisa didengar ya suara saya di sini? Bisa didengar, Kak? Sudah Atau sudah bisa, terkendala? Kak. Oke, makasih. Ya. Sudah. Jadi saya lanjutkan terkait dengan peran kita sebagai guru adalah bertindak sebagai fasilitator. Sudah disampaikan oleh kakak tadi, baik Kak Iskia, Kak Yudi atau Kak Ngendra tadi, bahwa atau Kak Febrianto, bahwa pembelajaran yang berpusat pada peserta didik itu tugas kita sebagai guru adalah hanya menjadi fasilitator. Jadi bukan lagi seperti yang kita bahasakan tadi adalah komando seperti guru-guru kita mungkin dulu, ya. Tapi tentu ini kita tidak bisa salahkan dulu apa yang dilakukan oleh guru-guru kita yang dulu, karena ini kan zaman terus berputar. Nah, teknologi juga terus berkembang, sehingga mungkin teknologi pada zaman itu belum ada, beda dengan kita atau kakak sekarang yang sudah bisa mengakses bahan teknologi dalam proses pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah mengkaji kompetensi mata pelajaran yang harus dikuasai murid dan pada akhir pembelajaran. Jadi kakak sebenarnya diharapkan mengkaji terlebih dahulu kompetensi atau tujuan pembelajaran kalau di modul ajar sekarang, apa yang mau disampaikan kepada peserta didik, sehingga tujuan pembelajaran kita itu jelas dalam suatu mata pelajaran atau satu kali pertemuan PJOK. Kemudian merancang strategi pembelajaran yang dapat menyediakan beragam pengalaman belajar. Jadi saya pikir ini sudah kakak lakukan, misalnya dalam proses pembelajaran itu kita menggunakan misalnya LCD atau menggunakan quizzes. Kakak yang sudah biasa mengakses quizzes misalnya, atau dalam bentuk games, atau ada bentuk-bentuk lain dalam proses pembelajaran itu, sehingga proses pembelajaran itu bagi peserta didik kita menarik. Ya, kalau di Penjas itu kakak, saya pikir ini juga bisa kita laksanakan, karena ada juga pertanyaan menyampaikan bahwa kita kesulitan ini misalnya melakukan ini teknologi di Penjas, ada yang menyampaikan begitu, tapi tentu kakak tidak. Nah, tentu ini sangat berperan penting juga ketika kita menggunakan teknologi, misalnya dalam rangkaian gerakan atletik misalnya, bagaimana peserta didik itu kita tampilkan misalnya di layar proyektor kita itu bagaimana posisi pada saat bersedia misalnya, siap dan ya, atau posisi-posisi tubuh, gerakan tangan atau kaki saat kita melakukan lari sprint misalnya, atau yang disampaikan Kak Yudi tadi bagaimana servis misalnya dalam bola voli. Tentu rangkaian gerakan itu dalam menggunakan teknologi bisa kita gunakan. Kemudian yang terakhir itu mengidentifikasi dan menentukan pola penilaian hasil belajar murid yang relevan dengan kompetensi yang akan diukur. Ya, tentu ini sudah kita lakukan. Penilaian dalam pembelajaran itu kan kakak sudah lakukan setiap hari, mulai dari pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Kalau di bahasa lainnya biasanya disampaikan formatif, sumatif, dan kalau yang bahasa kurikulum sekarang, dan apalagi penilaian yang satu kakak, formatif, sumatif, dan yang satu mungkin Kak Iskia bisa masih diingat yang satu, formatif, sumatif, apa yang satu? Saya lupa bahasanya Kak, bahasa Inggris. Ya, itu penilaian terkait dengan minat dan bakat peserta didik. Asesmen
Asesmen diagnostik. Itu biasa saya lupa, diagnostik. Jadi sebelum pembelajaran kita harus mengasesmen diagnostik kepada peserta didik. Bagaimana bakat, minat, dan gaya belajar peserta didik. Terima kasih Kak Eskia sudah mengingatkan, karena biasanya saya lupa ini karena bahasa Inggris. Nah, kalau Kak Eskia dan kakak yang lain sudah biasa. Ya, kemudian tentu ini kalau peran peserta didik adalah bagaimana mereka aktif dalam proses pembelajaran. Saya tidak usah jelaskan satu persatu ini karena kakak tadi sudah menyampaikan bagaimana misalnya dalam kelompok berpartisipasi aktif, kemudian bagaimana ketika ada masalah peserta didik itu kita ajak untuk menemukan masalahnya sendiri. Misalnya di sekolah itu ketika banyak sampah, misalnya di Osango, di sekolah saya itu pernah saya buat program waktu TKP dulu dan masih jalan sampai sekarang. Buat program karena biasanya kalau anak-anak keluar main itu, khususnya SD ini, setelah keluar main itu banyak sampah yang berserakan lagi karena pembungkus makanan, apakah plastik atau yang semacamnya itu berserakan di lapangan. Sehingga setiap hari itu programnya itu yang saya buat adalah sampah 6 lembar atau sel sampah 6 lembar. Jadi setiap siswa itu saat keluar main memungut lagi sampah. Tapi yang kita harus pastikan bahwa peserta didik itu mengetahui apa maksud yang kita program yang kita buat supaya jangan diulangi. Jangan hanya mereka memungut sampah tapi tidak mengetahui apa esensi apa yang mereka lakukan. Mungkin begitu kakak. Nah, ini student center learning ini adalah guru akan berperan sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran, dan terakhir itu adalah dalam hal ini guru dapat mendorong perkembangan peserta didik karena guru bukan sumber satu-satunya sumber belajar. Ini kakak mengapa di garis tebal ini adalah karena zaman sekarang ini bahkan kita guru itu belum mengetahui, apalagi yang tingkat SMP dan SMA. Nah, murid itu sudah mengakses informasi di mana-mana. Misalnya kalau yang di daerah-daerah kan semua sekarang sudah dijangkau internet, bahkan kita belum mengetahui, peserta didik sudah mengetahui. Itulah perkembangan teknologi. Beda dengan zaman dulu mungkin guru-guru kita mengetahui terlebih dahulu karena mereka punya buku. Nah, kita tidak punya buku karena didikte dulu. Sekarang semua peserta didik, bahkan SD ini kalau di kota-kota sudah memiliki HP dan sudah mengakses informasi baik di HP atau televisi. Sehingga sumber belajar itu bukan satu-satunya adalah guru. Mungkin begitu kakak. Nah, ini jenis-jenis student center learning. Ini jenis-jenisnya kakak. Mungkin ada yang ingin berpendapat terkait dengan ke-9 jenis ini. Kira-kira di sekolah kita atau kakak sudah menerapkan dari 9 ini yang mana yang biasa kan dalam RPP atau modul ajar itu biasa disampaikan juga ya kakak metode pembelajarannya atau bagaimana? Ada yang ingin menyampaikan? Apakah ini tercantum dalam modul ajar atau RPP? Ada yang ingin berpendapat kakak? Silakan Kak Eskia. Ya, terima kasih kakak fasilitator yang hebat. Kalau jenis-jenis pembelajaran SCL ini mungkin yang pernah saya lakukan, tapi mohon saya dikoreksi kalau memang salah dalam penerapannya. Saya ini pernah, kalau tidak salah ini, menurut saya ini yang saya lakukan yang di poin 7, problem based learning, itu yang kalau tidak salah juga memang ditentukan di perangkat ajar, jadi apa yang metode yang kita gunakan. Mungkin itu saja Kak. Ya, terima kasih Kak Eskia sudah menyampaikan. Apa yang disampaikan itu kalau dilihat di modul ajar kita, baik di RPP maupun yang sekarang modul ajar itu biasanya memang dicantumkan ini metode pembelajaran yang kita gunakan. Kalau problem machine learning tadi, saya pikir itu adalah salah satu contoh SCL tadi atau student center learning atau pembelajaran berpusat pada peserta didik, di mana peserta didik itu sampaikan kakak tadi, Kak Febrianto itu menemukan masalah dan bagaimana masalah itu diselesaikan apakah secara pribadi atau dalam berkelompok. Mungkin begitu Kak Eskia ya? Siap Kak. Oke. Masih ada kakak yang ingin menyampaikan pendapat? Ya, ini kalau jenis-jenis ini nanti saya sampaikan modulnya di grup, kakak bisa membaca satu persatu apa pengertiannya dan menyesuaikan dengan
modul ajar atau RPP yang kakak gunakan. Mungkin itu kakak terkait dengan SCL ini. Nah, sekarang kita masuk dalam aktivitas perkembangan peserta didik ini mulai dari jasmani, sosial, emosional, dan mental. Tentu ini dari berbagai jenjang, mulai dari tingkat PAUD, SD, menengah pertama, atau menengah atas. Nah, ini kakak-kakak. Mungkin kakak-kakak sudah pernah mendengar atau bahkan sudah melakukan ini, karakteristik atau aktivitas pada tingkat jenjang ini, masing-masing jenjang. Kalau di di tingkat karakteristik yang berjalan, berlari, merangkak, memanjat, melompat itu masuk pada bidang jasmani. Jadi usianya itu masih di usia 0 sampai 2 tahun. Kalau di jenjang yang sudah yang lebih tinggi lagi 6 sampai 12 atau 12 sampai 8, tentu ini karakteristiknya kita sudah memahami semua, tentu berbeda-beda mulai dari tingkat SD sampai SMA, tergantung dari kematangan emosional peserta didik kita, sehingga dalam memberikan pembelajaran itu kita harus sesuaikan dengan tingkatan usianya masing-masing. Begitu kakak. Mungkin ada yang ingin menanggapi apa pentingnya guru mengetahui karakteristik peserta didik ini dalam proses pembelajaran. Kenapa kita harus mengetahui karakteristik peserta didik sebelum dalam proses pembelajaran itu? Ada kakak yang ingin berpendapat? Kalau di sini sampaikan bahwa student center learning itu mensyaratkan guru hendaknya mempertimbangkan karakteristik peserta didik dalam menyusun program pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Jadi kakak, kalau tidak ada yang ingin menyampaikan pendapat, seharusnya guru itu mengetahui karakteristik peserta didik. Bagaimana caranya? Tentu kakak punya cara masing-masing. Yang sampaikan Kak Iskia tadi yang saya lupa itu adalah asesmen diagnostik. Mengapa asesmen itu sangat penting kakak? Kalau saya biasa lakukan itu adalah di tahun ajaran baru. Tentu kakak ini karena sudah senior semua di sekolah, ini kita hanya lakukan 1 kali di tahun ajaran baru. Tapi kalau kakak yang baru akan melaksanakan itu asesmen diagnostik, harus melakukan di semua kelas. Harus melakukan di semua kelas terlebih dahulu. Tapi kakak yang sudah lama melakukan, tentu ini hanya kita lakukan di kelas 1 saja. Bagaimana mengetahui profil belajar murid, apakah Iskia audio, visual, atau kinestetik. Itu yang kita mengetahui, sehingga kita mengetahui karakteristik peserta didik kita. Tentu di semua jenjang ini bisa diterapkan, mulai dari tingkat PAUD sampai ke tingkat SMA atau sekolah menengah atas. Ini tuh kalau Tomlinson ini ada diferensiasi. Kalau diferensiasi itu ada 3 jenis diferensiasi. Pertama adalah diferensiasi konten, kemudian proses, dan produk. Kalau mungkin ada yang siapa kakak di sini yang sudah pernah mendengar itu diferensiasi atau ingin berkomentar terkait dengan diferensiasi? Mungkin Kak Iskia silakan. Ya, baik. Terima kasih kakak fasilitator. Kalau istilah diferensiasi mungkin pernah saya dengar di kegiatan PGP kemarin. Diferensiasi itu pembelajaran yang berbeda yang disesuaikan dengan karakteristik murid. Jadi yang seperti kakak fasilitator jelaskan tadi, ada konten, ada proses, dan produk yang tentunya ini kita terapkan ketika kita sudah mengetahui karakteristik peserta didik. Mungkin itu saja kakak. Oke, terima kasih Kak Iskia. Jadi kalau saya lihat di internet ini yang disampaikan Kak Iskia tadi, diferensiasi itu berasal dari kata different atau berbeda. Kalau saya cari tadi, different berbeda. Jadi kita memperlakukan berbeda peserta didik dalam proses pembelajaran berdasarkan dengan karakteristiknya masing-masing. Apa perbedaannya itu adalah dari segi konten, proses, dan produk. Pertanyaannya biasanya begini, bagaimana karena apakah itu tujuan pembelajaran juga akan diubah? Biasanya kan pertanyaan seperti itu. Setiap pertemuan kan ada tujuan pembelajaran. Kalau demikian, kita harus memperlakukan 3 jenis ini, konten, proses, dan produk itu. Apakah tujuan pembelajaran diubah? Tentu jawabannya kakak tidak.
tujuan pembelajaran itu dalam satu mata pelajaran seperti PJOK kita misalnya tidak boleh diubah. Apa yang sudah ada di situ itu yang itulah tujuan utama kita dalam proses dalam satu kali pertemuan itu. Yang dimaksud dengan diferensiasi konten proses dan produk ini adalah memperlakukan siswa sesuai dengan karakteristiknya tadi. Misalnya di sekolah kakak ini kan ada misalnya anak-anak yang maaf ya, misalnya disabilitas, katakanlah mungkin disabilitas dari segi kakinya mungkin yang kurang tidak bisa beraktivitas dengan normal seperti teman-temannya. Misalnya dalam proses aktivitas lari misalnya atletik, tentu tidak mungkin sama dengan temannya kita berikan. Ini dari segi konten, dari segi kontennya, prosesnya juga bisa dan tugasnya juga bisa dibedakan. Misalnya kita gunakan dari segi konten itu, peserta didik yang disabilitas, mohon maaf tadi itu, kita berikan melihat temannya dan menggambarkan itu prosesnya, menggambarkan bagaimana proses lari misalnya, sprint, bagaimana gambarnya misalnya start itu, boleh menuliskan juga. Yang jelas bahwa yang tadi yang tidak bisa melakukan tadi itu mengetahui juga bagaimana proses-prosesnya itu dalam aktivitas lari itu. Tentu kalau misalnya hasilnya nanti kan kita bisa lihat sendiri. Kita bisa sendiri bagaimana maksud saya tidak bisa menyamakan semua karena tidak mungkin yang disabilitas tadi mampu melakukan juga. Itu maksud saya. Mungkin ada yang mau disampaikan kakak terkait dengan penjelasan ini, diferensiasi konten proses dan produk, karena ini memang perdebatan panjang kami juga kemarin. Dan saya pikir KSK juga mungkin mengalami utamanya pada saat penilaian, karena biasanya kan disampaikan teman-teman pengalaman saya kemarin, tidak mungkin kita kasih sama nilainya yang melakukan dan tidak melakukan. Itu kan biasanya perdebatannya di situ. Tapi kalau menurut pemahaman saya, tentu boleh disamakan ketika peserta didik dalam prosesnya itu mampu juga menggambarkan atau menuliskan dalam deskripsi bagaimana proses yang baik dalam lari. Mungkin begitu kakak. Ada yang mau didiskusikan terkait dengan diferensiasi ini? Atau sudah jelas? Ya, kalau sudah jelas mungkin kita lanjutkan di slide berikutnya. Ya, ini yang kita mungkin diskusikan. Tapi saya sudah jelaskan sebagian masalah tadi. Apa kendala Bapak Ibu alami dalam strategi pembelajaran berdiferensiasi dalam PJOK? Kira-kira apa kendalanya Bapak Ibu dalam menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi dalam PJOK? Mungkin ada yang ingin menyampaikan atau berpendapat terkait dengan pertanyaan ini? Ada kakak, silakan Kak Iskia, silakan. Ya, terima kasih kakak fasilitator. Jadi kendala yang dialami mungkin ini saya alami. Saya pernah mencoba menerapkan pembelajaran berdiferensiasi itu terkait diferensiasi konten. Ya. Ya, saya membuat yang menjadi tantangan, sebenarnya kendala tapi menjadi tantangan adalah kita membuat video, kemudian mencari gambar karena harus diferensiasi karena ada siswa yang dia lebih mudah memahami ketika melihat video, kemudian mendengar suara ataupun langsung dengan kinestetik. Ya, lalu kendala yang berikutnya mungkin kendalanya itu di waktu kakak fasilitator. Jadi memang kita membutuhkan waktu yang harus betul-betul di-press sehingga waktunya itu pas dengan pembelajaran berdiferensiasi dengan beberapa karakteristik murid. Mungkin itu saja kakak. Oke, terima kasih Kak Eski atas pengalamannya. Tentu ini sangat menarik apa yang disampaikan tadi, bahwa memang betul ketika kita sudah mengetahui apa karakteristik peserta didik kita, tapi mungkin ini waktunya memang agak lama kita bahas karena teman-teman atau kakak yang belum pernah mendengar sama sekali tentu mungkin ini adalah masih bingung di pikirannya. Ya mungkin Kak Eski karena sudah pernah melalui ini sehingga mampu menyampaikan seperti itu. Tapi mungkin dalam kesempatan lain kita dapat berdiskusi apakah di tatap muka nanti terkait dengan diferensiasi itu tadi. Sampaikan ke Eskia bahwa contohnya diferensiasi konten adalah menyiapkan video ketika anak-anak lebih mudah memahami ketika melihat video dan mendengarkan. Itu kita buatkan video terkait dengan katakanlah tadi yang saya contohkan adalah atletik.
buatkan video. Kemudian anak-anak yang tidak suka melihat gambar misalnya, lebih mudah melihat gambar atau apakah mapping mind map, itu bisa kita buatkan mind map terkait dengan atletik misalnya tadi. Atau ada anak-anak yang justru bahkan sudah mau melakukan yang suka kinestetik itu, bisa contohkan Kak Iskia tadi. Ada juga seperti itu. Ketiga jenis konten yang tadi itu tentu dalam proses pembelajaran kita harus kombinasikan, sehingga yang saya sampaikan tadi memang penilaian agak rumit karena di sini perdebatannya adalah di penilaian apakah kita samakan anak-anak yang sudah mampu melakukan dan hanya mampu pada teori misalnya, seperti yang anak disabilitas mohon maaf tadi itu. Begitu Kak Iskia. Dan saya tambahkan sedikit Kak Iskia terkait dengan waktu. Memang dalam proses pembelajaran itu kan hanya kalau di SD itu 1 kali 35 menit ya. Kalau di SMP kira-kira berapa 1 JP-nya Kak Iskia? Di SMA 45 ya? 40 untuk SMP kalau tidak salah. Ya, 40. Ya, itu kita harus mampu menyesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang jelasnya bahwa tujuan pembelajaran kita itu sudah dipahami oleh peserta didik. Caranya tadi yang disampaikan ke Iskia itu adalah menyampaikan diferensiasi, apakah diferensiasi konten, proses, dan produk. Pertanyaannya biasanya juga demikian. Apakah ketiga diferensiasi ini harus ada semua dalam pembelajaran kita? Begitu Kak Iskia? Apakah ketiga? Biasanya begitu kan pertanyaannya? Ya betul, biasa muncul pertanyaan begitu Kakak. Iya. Jadi kalau pemahaman saya secara pribadi tentu disesuaikan dengan kondisi yang ada di sekolah masing-masing. Kak Iskia kan di Tabulahan, misalnya Kak Ngendra di Bambang atau di Serudeng, Kak Rahmat juga di Tabulahan, Ikabot di Aralle. Nah, itu mungkin berbeda-beda karakteristiknya tergantung dari kondisi wilayah. Tentu kita menyesuaikan dengan kondisi masing-masing peserta didik dengan diferensiasinya tadi. Nah, begitu mungkin jawaban saya Kakak. Terima kasih Kak Iskia. Ada yang ingin berpendapat lagi terkait dengan ini diferensiasi? Atau sudah jelas Kakak? Ya, sudah selesai ya materi kita pada malam hari ini terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin dari apa yang saya sampaikan ini, mulai dari menghitung jenis nadi tadi, bagaimana student center learning atau SCL tadi, dan sampai pada pembelajaran berdiferensiasi ini, mungkin ada kakak yang ingin menyampaikan pendapat atau pertanyaan, diberikan kesempatan. Ada kakak? Silakan resen. Silakan Kak Ikabot dulu. Silakan Kak Ikabot. Ya. Jadi terima kasih atas kesempatan ini. Jadi mungkin yang saya mau tanyakan ini sehubungan dengan apa yang disampaikan kakak awal tadi terkait dengan video yang mau dilakukan, artinya apakah disesuaikan dengan RPP, karena kalau RPP itu kan ada waktunya, jadi misalnya apakah itu 30 menit tadi diselesaikan itu pembelajaran atau sampai sejauh mana bisa selesai sampai 30 menit. Jadi kalau memang sudah dijelaskan mohon penjelasan ulang karena terkait dengan RPP dan satu materi itu ya mungkin bagi saya mungkin bisa saja belum selesai kalau saya mengajar itu 30 menit. Jadi mohon penjelasannya Kakak. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Ikabot atas pertanyaannya. Sebenarnya saya sudah jelaskan sedikit tadi, tapi mungkin terkendala jaringan. Memang apa yang disampaikan Kak Ikabot itu betul. Pertanyaan teman-teman juga sama dulu, bahwa pembelajaran 30 menit itu tidak mungkin dari awal sampai akhir hanya 30 menit. Apalagi kalau di kelas-kelas SMP misalnya atau SMA. Tapi kami sampaikan di sini kalau bisa dipres misalnya waktunya, katakanlah begitu Kakak. Pemanasan kan cukup beberapa menit saja. Persepsi juga di kelas beberapa menit. Inti pembelajaran itu bisa beberapa menit. Jadi kita bagi memang dalam 30 menit itu misalnya pendahuluan atau awal sudah ada di dalam persepsi, absensi, berdoa, ya itu katakanlah 5 menit. Pemanasan katakanlah 2 menit. Inti pembelajaran yaitu kita bisa pakai sisa waktu 30 menit itu sehingga proses pembelajaran itu bisa maksimal.
Jelas ini Kakak Kawat atau masih kurang jelas? Ya, jelas. Terima kasih. Jadi menyusikan saja dengan video yang akan dibuat waktu itu toh, itu Iya, kesimpulannya. betul Kak. Sesuaikan saja yang jelas bahwa dalam pembelajaran itu sampai penutup, sampai direfleksi kalau bisa disampaikan juga. Karena nanti ini Kakak akan kita analisis pada saat kita tetap muka nanti. Jadi kita 7 hari itu kita akan analisis, ada juga materinya nanti kita akan analisis video dan dituangkan dalam LMS Kakak. Jelas Kak Kabut? Siap Kakak, siap. Oke, terima kasih. Kakak yang lain kalau ada pertanyaan apakah sekaitan dengan materi ini atau sekaitan dengan tugas silakan. Kak siapa tadi yang resen saya tidak lihat? Atau ada pertanyaan Kak Siska di kolom chat ini? Oh ya, pertanyaannya Kak Siska ini sampaikan di kolom chat. Izin Kak Fasilitator, apakah dalam PKG PJOK ini ada pelatihan pembuatan animasi pembelajaran? Khusus pembelajaran PKG PJOK ini Kak Siska pertanyaan tapi jawabannya untuk kakak semua. Tidak ada spesifik pembuatan konten-konten seperti itu. Jadi kita hanya belajar terkait dengan konten mengenai materi-materi yang sifatnya umum, tidak ada spesifik ke konten seperti itu. Bahkan saya juga ekspektasi saya dulu dalam PKG PJOK ini kita belajar bagaimana menyusun mulai dari kalau yang kurikulum sekarang ya CP, TP, ATP hingga modul ajar, itu ekspektasi saya dulu. Nah, setelah kita masuk dalam kegiatan ini ternyata itu tidak kita pelajari secara langsung, tapi hanya tersirat. Contoh tersiratnya adalah yang seperti kita pelajari tadi, RPP atau modul ajar tadi itu harus berdiferensiasi misalnya. Itu yang saya dapatkan Kak. Bagaimana Kak Iskia? Sudah jelas pertanyaan? Siap Kak, terima kasih. Oke, terima kasih. Masih ada kakak yang lain yang ingin disampaikan terkait dengan tugas atau karena masih ada kalau saya cek di sini, mohon maaf kakak, tapi kan saya sudah cek pribadi juga, masih ada beberapa yang belum mengumpulkan tugasnya. Kalau saya lihat di sini masih ada 3 orang ya, masih ada 3 orang yang belum mengumpulkan. Tapi yang 3 orang itu ada yang sama sekali belum, ada yang sudah sebagian mengumpulkan. Saya harap kakak ini menyelesaikan supaya tugas-tugasnya itu tidak menumpuk. Karena mungkin setelah virtual ini ada lagi tugasnya Kak. Atau ada yang terkendala dengan LMS kakak? Ada kendala dengan LMS? Tidak ada ya? Aman Kak. Oke, terima kasih. Kalau sudah tidak ada lagi pertanyaan, apakah kita sudah bisa akhiri atau bagaimana Kak? Masih ada yang? Silakan Kak Ngendra. Terima kasih sesuai dengan penyampaiannya Kak Fasilit tadi. Ya. Dalam hubungannya dengan materi-materi ini, ya memang betul sekali beberapa dari kami yang hadir malam hari ini memang masih asing dengan istilah-istilah diferensiasi itu dalam model pembelajaran. Ya, olehnya itu terima kasih banyak untuk materi yang sangat luar biasa. Selepas ini Kak Paslit, mohon dikirimkan lagi materi ini untuk kami baca-baca. Termasuk saya juga ya pernah dengar tapi sebatas dengar karena begitulah keadaan di kampung, belum terlalu ini diferensiasi. Jadi setelah membaca-baca kembali materi yang diberikan kakak nanti ini dikirim di grup saja, ya semoga kami bisa lebih paham tentang 3 model diferensiasi yang disampaikan tadi. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Ngendra. Jadi saya sudah jelaskan tadi, memang kalau kita baru dengarkan itu memang agak asing, apalagi kakak ini saya sampaikan tadi ya mungkin hanya baru Kak Iskia ini yang menyaksikan PGP. Dan kalau dibahas ini Kak, khusus untuk pembelajaran berdiferensiasi di PGP itu kurang lebih kan ada 1 modul kalau tidak salah Kak Iskia itu. Kurang lebih mungkin 1 bulan lebih itu kita bahas hanya untuk pembelajaran berdiferensiasi. Jadi kalau mau saya sampaikan di sini
mulai dari awal hingga akhir ya mungkin agak apa namanya memakan waktu, dan di PPT kita juga ini tidak ada. Tapi kalau kita mau berdiskusi di luar, apakah di saat tetap muka nanti, saya sangat senang kalau ada kakak-kakak yang ingin berdiskusi. Bukan saya tahu, tapi dalam diskusi itu kan kita saling mengisi. Ada yang saya tahu, kakak-kakak tahu, atau kakak-kakak sudah praktekkan, malah sudah praktekkan, ya itu kesempatan kita di situ pada saat kita tetap muka nanti. Mungkin begitu Kang Hendra ya. Karena kalau saya kirimkan ini PPT-nya, hanya apa namanya, hanya garis-garis besarnya saja, itu pun hanya 2 slide kalau saya tidak salah tadi. Hanya 2 slide saja Tidak yang apa-apa, Kak. Tidak apa-apa. Setidaknya ada garis besarnya. siap. Nanti saya kirimkan Kak. Dan modul 1.3 itu kakak boleh baca juga. Nanti saya kirimkan. Oke. Ada yang Terima lain kasih, Ustaz kakak? Khalid. Oke, sama-sama. Ada yang lain? Atau sudah tidak ada lagi? Kalau sudah tidak ada, terima kasih kakak atas kebersamaan kita pada malam hari ini. Ya silakan Kak Rahmat sebelum kita akhiri. Kak Rahmat silakan. Iya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi yang saya mau tanyakan ini kakak, tadi kan sudah disampaikan di pas tadi awal sebelum masuk di Zoom pengantar. Jadi saya kurang dengar tadi itu kakak karena jaringan. Mungkin bisa dijelaskan kembali apa-apa saja yang dibahas tadi sebelum masuk di Zoom, sebelum kita masuk di materi yang pengantar itu kakak. Ya, terima kasih. Iya. Oke. Mohon maaf kakak yang lain, saya izin mengambil waktunya sedikit, mungkin 5 menit karena saya sampaikan ke Rahmat tadi. Sebagian sudah sampaikan di sini, tapi saya mengulangi sedikit apa yang karena Pak Rahmat membutuhkan karena jaringan. Pertama, hasil koordinasi kami di BGP kemarin terkait dengan persiapan tetap muka, kakak-kakak yang mengundurkan tidak sanggup melanjutkan PKG ini harap mengundurkan diri, karena kalau tidak itu akan di blacklist. Jadi blacklistnya itu tidak akan terpanggil lagi. Saya tidak tahu kan tidak disampaikan apakah tidak terpanggil untuk semua program, misalnya PPG dan sebagainya atau grup penggerak, tapi hanya disampaikan kemarin adalah di blacklist. Jadi harap kakak-kakak, karena 3 orang yang saya sudah sampaikan kirimkan namanya yang tidak aktif itu, saya sudah kirimkan dan akan disurati oleh dinas dan BGP. Itu yang pertama. Kemudian saya sampaikan juga tadi kakak-kakak, ini kan program nasional, kita tidak tahu apa benefitnya nanti setelah ini. Walaupun saya sudah sampaikan, tapi Kak Dewi mengulangi lagi waktu kami rakor, kita tidak tahu ke depannya ini apakah ini seperti guru penggerak nanti adalah salah satu syarat menjadi kepala sekolah atau pengawas, atau malah justru seperti guru penggerak juga adalah kita tidak berkuliah lagi kalau apa namanya PPG, hanya mengumpulkan 3 tugas seperti KSK itu langsung UP. Kita tidak tahu ke depan. Atau misalnya kalau PNS misalnya, salah satunya adalah mungkin jenjang karir, mungkin bisa dilihat dari sini juga, yaitu yang disampaikan di sana. Kemudian Kak Rahmat, akhir bulan November katanya penyampaian dari Pak Kepala Balai, kita akan diundang ke Mamuju, di Mamuju lagi untuk melaksanakan temu karya PJOK. Temu karya PJOK itu seperti yang biasa dilakukan, mungkin sudah pernah dengar kakak-kakak, panen karya di guru penggerak itu. Jadi kita tampilkan di situ, dideskripsikan apa praktik baik yang kita sudah laksanakan di sekolah. Nah, praktik baik itu tentu berbeda-beda. Misalnya disampaikan kemarin Kak Talha. Kalau Kak Talha katanya di sekolahnya itu praktik baik, misalnya sudah baik itu kalau guru mampu mengoperasikan komputer. Tapi kalau di sekolahnya misalnya Kak Eskia, itu mengoperasikan komputer sudah biasa bagi guru-gurunya. Itu maksudnya. Jadi tidak mungkin di satu sekolah itu sama praktik baiknya di sekolah lain, itu maksudnya kakak. Jadi temu karya itu akan dilaksanakan di akhir bulan November katanya, setelah kita penutupan, dan kita akan diundang ke sana kurang lebih, kalau pesertanya ikut semua 195 orang. Begitu kakak. Kemudian apalagi yang video tadi kan saya kira sudah jelas ya. Saya sudah sampaikan tadi videonya 30 menit.
kita unggah sebelum tanggal 8 Oktober ini. Persiapan tatap muka. Kemudian kami juga sampaikan di BGP kalau bisa ini khusus masa karena berjauhan semua bisa disatukan di satu tempat pelaksanaannya. Nah, kami minta kemarin kalau bisa disatukan di Sajojo. Tapi kita tidak tahu. Ya, mudah-mudahan di ACC oleh Kepala BGP. Begitu Kak Rahmat. Selama 7 hari nanti tatap muka dijaga kondisinya supaya kita bisa menginap. Kecuali kayaknya memasa ya. Kelas memasa itu karena sebenarnya kita tidak bisa di hotel, kelas memasak itu mungkin bisa pulang balik karena dia dekat. Kelas memasak kelasnya Kak Banswatma mungkin bisa pulang balik dia, tapi kita tidak tahu. Kak Rahmat bagaimana, jelas? Halo Kak Rahmat, mungkin jaringannya lagi ya, atau bisa Kak minta tolong Kak Iskia nanti dibantu kalau misalnya ada apa namanya waktu chat atau bisa dihubungi Kak Rahmat, bisa disampaikan ya Kak Rahmat. Bisa Kak Iskia? Siap. Siap Kak, siap. Oke, terima kasih. Oke, baik kakak-kakak. Kalau sudah tidak ada pertanyaan atau tanggapan, silakan Kak Semel. Iya, terima kasih kakak. Yang saya mau tanyakan di sini mengenai RPP. Apakah lokasi Ya. waktunya juga 30 menit sama dengan videonya? Oh ya. Iya, Nanti bisa kemudian yang kedua pertemuan berikutnya kakak. Bagaimana Kak? Yang kedua, bagaimana bisa diulangi? Iya, yang kedua pertemuan berikutnya hari apa lagi? Oh ya. Oke, baik. Untuk pertanyaan pertama Kak, mungkin bisa karena saya sudah sampaikan tadi sama Kak Ikabut, kan kebetulan tetangga sama Pak Ikabut di Kak Semel ini di Situ Tambun. Iya kakak. Oke, saya sudah sampaikan ke Kak Ikabut tadi, mungkin bisa di sana. Kak Semel, 20 menit untuk semua tahapan dalam proses pembelajaran, mulai dari pendahuluan sampai penutup. Begitu Kak Semel. Kemudian untuk tetap maya kita lagi tanggal 21. Jadi 2 hari yang akan datang hari Sabtu. Tapi cuma 45 menit. Jadi 1 GPS saya di situ Kak. Hari Sabtu tanggal 21 ya. Di jam yang sama. Ada lagi Kak Semel? Sudah jelas? Iya, ini pertemuan berikutnya kakak. Ini hari Sabtu bisa dikasih naik lagi waktunya sedikit. Bisa jam 8. Karena kami di sini ada kumpulan rumah tangga. Jadi jam 8 baru selesai. Jam 8 baru selesai. Kalau itu mungkin bisa menyesuaikan saja Kak. Kan biasanya juga kan kakak hampir jam 8 juga baru biasa kita mulai, tidak apa-apa Kak. Nanti kami masuk setengah 8, kakak bisa menyesuaikan. Iya, siap Kak. Oke. Kak Ayu, silakan. Iya Kak. Jen Kak mau tanya ini untuk videonya itu harus jelas kedengaran suaranya kita Kak, karena kan biasa kalau kita di lapangan itu Oh iya Kak, memang itu disaran saja Kak. kendara saya juga dulu seperti itu Kak. Tapi disarankan untuk yang mengambil teman kita, rekan kita yang mengambil video, kalau kita memang tidak punya mikrofon, mikrofon yang bisa disambungkan ke handphone, disarankan saja untuk saat mengambil gambar itu dekat-dekat ke kita. Kalau saya kemarin coba itu Kak masih kedengaran sampai bahkan sampai 15 meter ya. Kalau saya kemarin coba di sekolah masih bisa sampai kedengaran 15 meter. Kecuali kalau siswanya mungkin agak banyak yang diajar itu mungkin agak apa namanya lagi tidak kedengaran. Kalau Kak Ayu ini berapa siswanya yang rencananya mau di apa namanya nanti dibuatkan videonya saat pembelajaran? Berapa jumlah siswanya Kak? Banyak atau kalau 15 spesial tadi gitu tidak terlalu banyak. Kak Ayu berapa Kak? Bisa Jen Kak. putus-putus Kak. Mungkin Halo Kak Ayu. Bagaimana Kak?
Halo? Bisa izin Ya. bertanya, Kakak Fasil, saya menunggu Ibu Ayu, Kak Ayu. Yes, silakan Kak. Kalau misalnya di menggabung kelas, apakah boleh, Kakak Fasil? Saya pikir itu hanya teknis, tapi kan Oh ya, biasanya siap. kalau di apa namanya di LPP itu kan tidak biasanya kan tidak dituliskan, tapi teknisnya boleh Kak. Oke. Saya pikir boleh. Baik, baik. Kalau misalnya kurang sekali siswanya KSK itu cuma 2 ya, cari-cari di kelas-kelas tinggi. Siap, Kak, siap. Terima kasih. Oke, bagaimana Kak Ayu? Mungkin jelas tadi ya. Silakan Kak Ngendra. Bagaimana tadi itu pertanyaannya teman-teman yang kumpulan Kak? Soalnya di Saudengin juga kumpulan itu hari Sabtu. Ya, jawabannya tadi Kak disesuaikan saja, kan biasanya juga pertanyaan tadi jam 8. Jangan sampai kita molor lagi, walaupun hanya 1 jam itu nanti 45 menit kita Zoom, tidak sama seperti ini 2 jam. Bisa disesuaikan saja. Jadi kita kan mulai, saya kan masuk tadi kurang 10 menit setengah 8. Nanti kita mulai kurang 10 juga jam 8. Saya pikir bisa menyesuaikan Kak. Bagaimana Kak Ngendra? Sip. Makasih Kak Pasli. Oke. Kalau sudah tidak ada, terima kasih Kakak atas kesediaannya sampai saat ini. Saya berharap Kakak terus semangat karena, maaf, saya lupa. Untuk pengganti pulsa, saya sudah sampaikan kemarin. Saya minta sebenarnya karena saya sudah sampaikan apa yang disampaikan Kakak, 10.000 1 kali pertemuan, tapi yang diakomodir itu katanya di BGP adalah 100.000 per bulan. Dan kapan waktunya dibayar, ya kami juga tidak tahu. Karena kemarin waktu kami ini turun rakor, belum kami dibayar juga sebagai peserta. Kami juga belum dibayar. Jadi kakak harap sabar. Yang jelas janjinya BGP itu akan dibayar 100.000 per bulan. Jadi 3 bulan itu adalah 300.000. Dan kakak jangan khawatir nanti saat kita tetap muka, kita akan dibayar transport dan uang harian. Mungkin begitu kakak. Jadi tetap semangat sampai selesai kita PKG PJOK dan mendapatkan sertifikat 122 jam pelajaran. Oke. Terima kasih kakak, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kakak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kak.